Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 39. Saya sendiri di sini ada Ditya Triwicaksana Permana dengan NIM akhir 092. Lalu teman saya ada Revansa Setia Pratama dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam melaksanakan UTS BPO Praktikum. Yang pertama, di sini saya ingin mempresentasikan nomor 2 terlebih dahulu. Saya ingin mempresentasikan hasil kelas saya, yaitu yang pertama ini ada metode konstruktor yang berisikan parameter integer yang akan mengisi variabel global panjang dengan parameter yang telah ditentukan oleh user. Lalu otomatis menginput nilai-nilai dari vektor menggunakan looping dengan batas panjang vektor dan menggunakan fungsi random untuk menginput nilai-nilainya secara otomatis. Selanjutnya ada metode Java vektor. Di metode Java vektor ini yang akan mereturn variabel double yang berguna untuk menjumlahkan semua elemen yang ada di vektor. Metode ini memiliki parameter array double. Metode ini dibuat variabel lokal yang bernama vektor jumlah dan dilakukan looping untuk menjumlahkan semua elemen-elemen vektor dan menaruhnya ke variabel vektor jumlah yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada metode kurang vektor counts. Dengan parameter array double dan variabel double yang berguna untuk mengurangi suatu array atau vektor dengan variabel double yang dimasukkan di parameter. Metode ini menggunakan looping lalu akan mengurangi setiap elemen di dalam vektor dengan suatu konstanta yang mana pada metode ini vektornya dikurangi oleh rata-rata. Metode ini akan mereturn array double yang telah diproses. Lalu selanjutnya ada metode quarter vektor dengan parameter array double yang berfungsi untuk menguatirkan setiap elemen vektor. Metode ini menggunakan metode looping dan di dalamnya akan menguatirkan masing-masing elemen vektor. Metode ini akan mereturn array double yang dimasukkan di parameter yang sudah dikuatirkan. Lalu selanjutnya ada metode hitung mean yang berguna untuk menghitung rata-rata dari semua elemen vektor. Metode ini memiliki parameter array double. Di dalam metode ini terdapat variabel lokal yang berfungsi sebagai wadah jumlah dari semua elemen vektor yang dihitung menggunakan metode Java vektor yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, variabel tadi dibagi oleh panjang vektor dan dimasukkan ke dalam variabel double bernama mean, lalu variabel tersebut direturn. Setelah itu ada metode hitung varians yang berguna untuk menghitung varians dari vektor yang dimasukkan ke parameter. Metode ini akan mengembalikan variabel double dan metode ini tetap bersama metode-metode yang telah dibuat sebelumnya. Pada kali ini saya akan menghitung varians dari vektor default yang telah diinisialisasi sebelumnya. Yang pertama, saya membuat variabel double yang bernama mean dan memakai metode hitung mean dan memasukkan vektor default sebagai parameternya. Setelah itu, saya menghitung vektor dikurang mean yang menggunakan metode kurang vektor const dengan memasukkan vektor default dan mean sebagai parameternya dan memasukkan ke variabel array vektor kurang mean. Setelah itu, saya menghitung kuadrat dari vektor yang telah dikurangi oleh mean sebelumnya menggunakan metode quarter vektor dengan memasukkan vektor default dan mean lalu memasukkannya ke array double quarter vektor. Setelah itu, saya menghitung jumlah dari semua elemen-elemen vektor menggunakan metode Java vektor dengan vektor default yang telah dikuatirkan sebelumnya, lalu memasukkannya ke variabel double bernama jumlah vektor. Setelah itu, untuk menghitung variasinya, variabel jumlah vektor sebelumnya dibagi oleh panjang vektor min 1 dan dimasukkan ke variabel double bernama varians. Dan yang terakhir, variabel variasinya. Dan yang terakhir ada metode non-return display vektor yang berfungsi untuk menampilkan semua vektor yang memiliki parameter array double. Selanjutnya saya akan langsung combine saja. Nah, untuk bagian main program ini tidak banyak-banyak yang saya tampilkan, yaitu panjang vektor dari user, lalu menampilkan vektornya menggunakan metode display vektor, lalu langsung menghitung variasinya dengan menggunakan metode hitung varians dan diprint. Lalu print. Nah, di sini saya memasukkan panjang vektor 7 elemen. 7. Nah, kita bisa lihat langsung auto input dengan menggunakan function random. Di sini juga ada variasinya. Nah, coba saya akan print lagi dengan menggunakan
hanya elemen 5. Nah, sudah nampak lagi. Nah, untuk nomor 3-nya, saya serahkan kepada teman saya Rifansyah Setiap Pratama. Sekian dari saya. Kalau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 3 untuk soal UTS PPBO praktikum. Yang pertama, kali ini saya pada nomor 3 ini terdapat 2 file source code, yaitu main program dan kelasnya. Namun, saya akan menjelaskan terlebih dahulu source code bagian kelas, yaitu kelas matrix. Baik, di sini saya sudah membuka kelas matriksnya. Pada bagian kelas terdapat 3 variabel global, yaitu row, call, yang bertipe integer, dan array 2 dimensi, integer yang bernama array 2D, serta berbagai metode yang berjenis konstruktor, void, dan non-return, dan return. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode-metodenya. Yang pertama, ada metode konstruktor dengan 2 parameter variabel integer, baris, dan kolom. Metode ini fungsinya untuk mengisi nilai awal panjang baris dan kolom dari matriks yang dibuat dan menginisialisasi array 2 dimensi. Setelah itu, ada metode void, yaitu set nilai, yang berfungsi untuk mengisi elemen dari tiap baris dan kolom matriks. Pada metode ini menggunakan double looping untuk mengisi setiap baris dari kolom dan matriks ini. Kemudian setelah itu ada metode void display yang akan menampilkan matriksnya dengan menggunakan metode double looping, yang di loopingnya terdalamnya akan memprint setiap elemen dari matriksnya seperti yang terlihat seperti source code. Baik, kemudian ada metode getBaris yang berfungsi untuk mengambil banyaknya baris array 2 dimensi. Di metode ini, banyaknya baris di-assign di suatu variabel integer dan variabel yang sudah dimasukkan, kemudian di-return baris. Setelah itu, kita lanjut ke getColumn. Di metode getColumn ini berfungsi untuk mengambil banyaknya kolom array 2 dimensi. Di metode ini, banyaknya kolom di-assign juga di suatu variabel integer dan variabel yang sudah dimasukkan, kemudian di-return. Kemudian kita masuk ke dalam metode yang selanjutnya, yaitu getElement. GetElement 2 parameter integer, yaitu baris dan kolom 2 parameter tersebut akan menentukan baris dan kolom mana yang elemennya akan diambil. Contohnya, kita akan menaruh baris 1 dan kolom 2 sebagai parameter, maka metode ini akan mereturn nilai dari baris 1 dan kolom 2 tersebut. Selanjutnya, yaitu metode void set elemen 3 parameter, yaitu baris, kolom, dan X. Metode ini akan merubah suatu baris dan kolom dengan konstanta yang telah ditentukan. 2 parameter pertama akan menentukan baris dan kolom mana yang akan diganti. Setelah itu, baris dan kolom tersebut akan diganti dengan konstanta yang telah ditaruh pada parameter 3 metode ini. Kemudian setelah itu, metode yang akan mengembalikan variabel berjenis kelas matriks, yaitu penjumlahan 2 matriks. Metode ini berfungsi untuk menambahkan elemen-elemen 2 matriks. Metode ini memiliki 2 parameter berjenis kelas matriks. Pada metode ini pertama-tama dibuat kelas matriks yang baru sebagai wadah dari pertambahan 2 matriks yang nantinya akan ditambah, yang pada kali ini bernama matriks plus. Setelah itu, menggunakan double looping yang di dalamnya akan menambahkan 2 elemen dari masing-masing matriks yang sebelumnya ditempatkan di parameter metode ini. Hasil dari pertambahan tadi akan ditambahkan pada matriks yang baru yang dibuat di awal-awal. Setelah looping selesai, maka matriks plus yang telah terisi hasil pertambahan dari kedua matriks akan di-return. Terus kemudian tipe variabel yang di-return adalah class matrix. Kemudian kita lanjut, yaitu metode pengurangan 2 matriks, yaitu metode pengurangan 2 matriks yang pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan metode sebelumnya atau metode penjumlahan 2 matriks.
tetapi perbedaannya terdapat pada operator aritmatika. Jadi yang digunakannya di dalamnya yaitu looping, yang kali ini menggunakan minus, sedangkan tadi menggunakan penjumlahan atau yang sekarang menggunakan pengurangan. Metode ini juga akan mereturn tipe variabel class matrix. Baik, di sini tadi itu kelasnya, di sini saya akan menjelaskan tentang main programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan main programnya. Pertama-tama saya membuat class matrix terlebih dahulu dengan nama class matrix. Kemudian setelah itu user akan menginput banyak baris dan kolom sesuai yang diinginkan. Lalu baris dan kolom yang telah diinput dimasukkan pada saat membuat class matrixnya. Setelah itu saya menggunakan metode set nilai untuk menginput masing-masing baris dari kolom dan dari matriks tersebut. Kemudian saya mengambil banyaknya baris dari matriks tersebut dengan menggunakan metode get baris dan menampilkannya. Setelah itu saya mengambil banyaknya kolom dari matriks tersebut dengan menggunakan metode get kolom dan menampilkannya. Begitupun saya akan menginput baris dan kolom mana yang elemennya mau diambil, lalu saya menampilkan menggunakan metode get element. Setelah itu user menentukan baris. User menentukan baris dan kolom mana yang elemen atau nilainya mau diubah dengan menginput baris mana, kolom mana, dan mau menggantikannya dengan angka berapa. Kemudian setelah itu saya tampilkan ulang keseluruhan matriks dengan menggunakan metode display. Selanjutnya saya membuat matriks kedua dengan banyak baris dan kolom yang sama dengan matriks pertama yang bernama matriks 2. Lalu saya menggunakan metode set matrix untuk mengisi nilai-nilai dari matriks 2. Setelah itu saya menampilkan dari matriks 2 tersebut, dan selanjutnya saya akan melakukan operasi pertambahan dan pengurangan kedua matriks yang saya telah buat. Kemudian saya membuat kelas matriks baru yaitu plus sebagai wadah penjumlahan matriks pertama dan kedua. Kemudian di situ setelah menggunakan tersebut, saya akan menggunakan metode penjumlahan dua matriks yang terdapat di kelas matriks, lalu memasukkan matriks 1 dan matriks 2 sebagai parameter. Hasil dari metode tersebut akan dimasukkan ke matriks plus di wadah yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu saya tampilkan matriks plus menggunakan metode display. Selanjutnya saya akan melakukan operasi pengurangan matriks pertama dan kedua. Setelah saya membuat kelas matriks baru yaitu matriks min sebagai wadah dari pengurangan matriks pertama dan kedua. Setelah itu saya menggunakan metode pengurangan dua matriks yang terdapat di kelas matriks lalu memasukkan matriks 1 dan matriks 2 sebagai parameternya. Hasil dari metode tersebut akan dimasukkan ke matriks min yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu saya akan menampilkan matriks min yang sudah diisi oleh pengurangan matriks pertama dan kedua menggunakan metode display. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Kita input banyak barisnya yaitu 2, kemudian banyak kolomnya kita input 2, kemudian input elemen matriks pertama, input nilai baris kolom pertama kita masukkan 2, kemudian kita masukkan 3, kita masukkan 4, kita masukkan 5. Nah, di sini akan muncul banyaknya baris 2, banyaknya kolom 2. Ambil elemen beberapa dan kolom beberapa. Kita ambil elemen 1 dan 2. Kemudian kita sudah menemukan kolom baris ke-1 dan kolom kedua adalah 3, yaitu matriks pertama. Matriks pertama yaitu 2, 3, 4, 5. Kemudian kita input elemen matriks kedua. Yang pertama kita input 3, 4, kita input 6 dan 7. Kemudian matriks kedua yaitu terdapat angka yaitu 3, 4, 6, 7, matriks pertama, dan kita masuk ke dalam tadi class dan main class-nya yaitu matriks pertama dijumlahkan dengan matriks kedua yaitu 5, 7, 10, 12, 5, 7, 10, 12. Kemudian matriks pertama dikurangi matriks kedua yaitu min 1, min 1, min 2, min 2. Jadi mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dengan NIM 079 Rifan Sastia Pratama dan Adit dengan NIM 092. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.